Halo, selamat datang di podcast Jurnal Beta bersama saya Wamoy. Kawan Beta, kali ini kalian berada pada topik membunyikan teks. Teks yang mau kali ini kita bunyikan datang dari situs atau website dengan alamat mongabai.co.id. Tulisan ini berjudul Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus, bagaimana posisi masyarakat adat dan alam Papua, yang ditulis oleh Asrida Elizabeth, dipost pada tanggal 7 Mei 2020. Pada Januari 2020, pemerintah dan DPR menyetujui 55 rancangan undang-undang masuk program legislasi nasional atau prolegnas pada tahun 2020. Salah satu rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua. Dari berbagai media, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan hal-hal yang akan revisi antara lain soal ekonomi, perizinan, dan royalti. Rancangan undang-undang ini masuk prolegnas sejak tahun 2014 dengan nama Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Tanah Papua. Pada 25 September 2014, Komisi 2 DPR menolak membahasnya karena tidak melalui proses panja, pansus, rapat dengar pendapat, dan lain-lain. Agus Sumule, dosen Universitas Papua, tim asistensi Undang-Undang Otsus Papua, menyatakan perlu memperkuat posisi masyarakat adat dalam rancangan undang-undang pengganti Otsus ini. Saya belum melihat upaya dari pihak-pihak terkait yang mencoba bagaimana memperkuat posisi masyarakat adat dalam rancangan undang-undang baru itu. Yang sudah berjalan baru pada aspek keuangan, katanya dalam diskusi bertajuk Tata Kelola Hutan dan Lahan dalam Undang-Undang Otsus pada April beberapa bulan lalu. Otonomi khusus atau Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Otsus Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21/2001 dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23/2008. Undang-Undang Otsus berlaku di Papua dan Papua Barat. Otsus Papua lahir dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas situasi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Papua. Ketidakpuasan itu tersebar di seluruh Papua. Ekspresi ketidakpuasan ditanggapi dengan cara kekerasan dan kekuatan militer hingga kasus pelanggaran HAM menumpuk di Papua. Era reformasi ikut membawa pengaruh pada kebijakan Indonesia di Papua. Pemerintah pun menetapkan Otsus. Melalui kebijakan ini, negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua mengatur dirinya sendiri, namun tetap dalam kerangka Republik Indonesia. Nilai dasar pertama dari Otsus Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Perlindungan hak-hak dasar orang Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Sumule, dalam Undang-Undang Otsus Papua, kata adat disebut 109 kali, adat istiadat 4 kali, masyarakat hukum adat 32 kali, masyarakat adat ada 30 kali, hak ulayat ada 18 kali, kultural ada 5 kali, serta budaya ada 5 kali. Kata Sumule, kalau pakai ini untuk konten analisis yang sederhana, bisa tahu bahwa sebetulnya Undang-Undang Otsus ini fokusnya pada masyarakat adat, fokus pada orang asli Papua.
Undang-Undang Otsus Papua juga bersifat lex specialis. Semua undang-undang yang diatur berbeda di Indonesia tetap mengikuti Undang-Undang Otsus dalam penerapan di Papua. Ada juga pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk urusan Papua, wewenang pemerintah pusat hanya pada fiskal dan moneter politik luar negeri, agama, pertahanan dan keamanan, dan yudisial. Lainnya diatur daerah. Pelanggaran hak masyarakat adat dan deforestasi masa Otsus. Dalam 20 tahun Otsus Papua, kekecewaan masyarakat adat atas masalah hutan dan lahan tak pernah berhenti. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah terjadi di banyak tempat di Papua. Tidak jarang berakhir kekerasan. Kasus terbaru, akhir April 2020, TNI dan Polri operasi keamanan pada kampung-kampung di distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Mereka berdalih pengejaran terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku kekerasan dan perampasan aparat BRIMOB. Kasus ini berawal dari ketidakpuasan masyarakat adat suku Muskona di konsesi PT Wanagalang Utama yang mendapat hak pengelolaan hasil hutan di wilayah itu. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak pelanggaran hak masyarakat adat di Papua. Sebelumnya, pada 7 November 2009, perwakilan masyarakat adat Papua mengadu ke Komnas HAM di Jakarta. Mereka melaporkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di Papua banyak merugikan masyarakat adat. Investasi perkebunan, pembalakan kayu, pertambangan yang melibatkan pemilik modal besar, merugikan masyarakat adat dan mengancam ruang hidup mereka. Data Forest Watch Indonesia juga menunjukkan laju deforestasi di Papua. Pada periode tahun 2000 sampai dengan 2009, laju deforestasi di bioregional Papua seluas 60.300 hektar per tahun, meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2009 sampai 2013, seluas 171.900 hektar per tahun. Periode selanjutnya 2013-2027, laju deforestasi pun makin meningkat menjadi 189.300 hektar per tahun. Mengapa sampai hari ini kita masih bicara soal penguatan masyarakat hukum adat? Kaitan dengan pelestarian hutan di Papua hampir 20 tahun setelah Undang-Undang Otsus disahkan. Sumule mengatakan, ada dua masalah utama kegagalan penerapan Undang-Undang Otsus di level pemerintahan. Pertama, kekosongan perangkat peraturan daerah yang jadi turunan dari Undang-Undang Otsus. Dalam Undang-Undang Otsus, katanya, kewenangan yang dimiliki pusat hanya 5, yaitu fiskal dan moneter atau politik luar negeri, agama, pertahanan dan keamanan, dan yudisial. Selebihnya diatur daerah. Persoalannya, apakah perangkat peraturan daerah untuk mengatur hal-hal di luar 5 kewenangan itu sudah ada atau belum? Karena kita tidak boleh ada kekosongan hukum, itu yang jadi masalah hingga sekarang. Dan yang kedua, kurang komitmen pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Otsus baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Otsus, tumpang tindih dengan undang-undang lain di Indonesia. Selain itu, meski ada Perdasus, implementasi tidak tampak dalam alokasi APBD maupun program kerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Konflik wewenang pusat dan daerah.
Tata kelola hutan dan lahan dalam kerangka Otsus erat kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat selama pelaksanaan Otsus. Tata kelola hutan dan lahan ini banyak menuai masalah. Masalah kewenangan pusat dan daerah soal tata kelola lahan tampak jelas dalam implementasi Perdasus nomor 21 tahun 2008 tentang pengelolaan kehutanan berkelanjutan di Papua dan Peraturan Gubernur nomor 13/2010 sebagai turunannya. Berdasarkan Perdasus itu, pemerintah Papua mengeluarkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat adat. Ada 18 izin dengan luas lahan 78.040 hektar. Hingga akhir masa Otsus, izin-izin ini tidak bisa terimplementasi. Pemerintah pusat tidak mengeluarkan norma, kriteria, standar, dan prosedur atau NSPK untuk pelaksanaannya. Selain pusat yang menolak menerbitkan NSPK, sisi lain Perdasus ini mengandung kelemahan. Penerbitan tak didahului oleh pengakuan masyarakat adat dan kepastian wilayah adat. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23/2014 makin mempersulit. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 soal pemerintahan daerah menarik wewenang urusan perkebunan, kebutuhan, dan pertambangan ke provinsi. Padahal Perdasus mengatur juga tentang peran pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kehutanan. Alih-alih menyelesaikan masalah ini, pemerintah pusat terus menerapkan Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan. Izin-izin pemanfaatan hutan kepada korporasi terus jalan. Untuk masyarakat adat, pemerintah pusat malah mengeluarkan kebijakan pengelolaan hutan lewat skema perhutanan sosial. Esau Yaung, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat, mengatakan kebijakan perhutanan sosial tidaklah sesuai situasi masyarakat adat di tanah Papua. Perhutanan sosial tidak sesuai dalam konteks hutan adat yang dipikirkan pemerintah pusat, itu pun tidak sesuai dengan kondisi di Papua. Esau mengatakan sampai saat ini belum ada hutan adat di Papua diakui pemerintah. Padahal katanya di beberapa daerah di Sumatera daerah tidak ada Otsus, sudah ada hutan adat ditetapkan pemerintah daerah. Upaya masyarakat sipil mendorong pengakuan masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif, ada sekitar 1,7 juta hektar lahan sudah terpetakan namun tak pernah jadi perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah. Padahal katanya komunitas adat di Papua cukup jelas, mulai dari suku besar, suku-suku hingga marga. Kepemimpinan lahan ada di marga. Hal sama disampaikan George Deida, perwakilan Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Papua Barat. Perdasus masyarakat adat katanya hal krusial yang harus didorong. Itu satu jembatan baik bagi pengakuan kepada masyarakat adat di seluruh tanah Papua. Ketika masyarakat adat diakui, otomatis hak-hak hidup mereka diakui karena ada cantolan hukum. Dalam penyusunan rancangan undang-undang evaluasi menyeluruh. Dalam penyusunan rancangan undang-undang yang masuk prolegnas ini diawali dengan evaluasi oleh Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua pada 25-27 Juli 2013. Perwakilan 7 wilayah adat dan sebagian MRP Papua Barat juga hadir. Ahmad Solihin, staf ahli MRP Papua Barat, menyatakan kelemahan dalam evaluasi 2013 ini adalah evaluasi hanya fokus di bidang dibiayai dana Otsus. Bidang utama seperti kehutanan dan lahan tidak dipandang sebagai bagian penting evaluasi. Padahal kalau kita perhatikan baik, sumber keuangan sampai ada
Dana otsus itu didapat dari pemanfaatan sumber daya alam di tanah Papua, katanya. Deida dari LMA mengatakan, partisipasi masyarakat adat dalam evaluasi dan penyusunan rancangan undang-undang perubahan ini minim. Undang-undang Otsus bicara tentang keberpihakan pemberdayaan dan perlindungan kepada masyarakat adat di atas tanah Papua. Cuma sangat minim membicarakan itu dengan masyarakat adat. Saya tidak tahu kenapa. Dia meminta seluruh komponen baik pemerintah pusat dan DPR, Gubernur Papua dan Papua Barat beserta DPRD dan MRP agar membicarakan rancangan undang-undang ini kembali dengan melibatkan seluruh masyarakat adat. Yan Mandenas, anggota DPR Perwakilan Papua dan anggota Badan Legislatif DPR mengatakan, belum ada upaya provinsi baik Papua dan Papua Barat memfasilitasi dialog revisi Undang-Undang Otsus usulan DPR yang sedang digarap Kemendagri ini. Sepanjang Pemprov Papua dan Papua Barat tidak berinisiatif mendorong proses pembahasan ini cepat, Balik DPRD tidak akan melakukan pembahasan dalam waktu dekat, kata Yan. Dari diskusi ini, gerakan masyarakat sipil di Papua berencana mendorong beberapa hal seperti mengakomodir aspirasi masyarakat luas untuk evaluasi, memberi bobot pada revisi Undang-Undang Otsus hingga penyusunan Perdasus dan Perdasis teknis. Samule mengingatkan, dua hal penting harus jadi perhatian dalam menyusun kebijakan dan implementasi pengelolaan sumber daya alam di Papua. Pertama, alam tetap lestari, kedua, masyarakat sejahtera. Kalau salah satu dari kedua aspek tidak diperhatikan sungguh-sungguh, akan ada ketimpangan. Thank you for listening. See you next time again.